Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari puasa bulan yang penuh berkah tahun 1445 Hijriah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan puasa tahun ini. Coba Anda ingat, saudara kita, teman kita, tetangga kita bisa jadi tahun lalu bisa menunaikan ibadah puasa, tetapi tahun ini tidak bisa karena lebih dulu menghadap kehadiratnya. Maka jamaah rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu itu akan terus melaju. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafi laili wan nahari la ayati liulil albab. Ali Imran ayat 190 mengisyaratkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam menjadi siang itu sebenarnya ayat bagi orang-orang yang mau berpikir, karena waktu akan terus melaju, baik kita dalam kondisi bahagia atau dalam kondisi tidak senang. Yang namanya periodisasi akan terus berjalan, yang namanya siklus akan terus berjalan. Jamaah rahimakumullah, mari kita bermuhasabah, dan hampir setiap manusia terjebak dalam rutinitas harian. Mari kita sama-sama merenung. Kita berangkat kerja, dari pergi pagi-pagi hingga pulang petang. Yang dagang di pasar pergi sebelum subuh, bahkan pulang setelah maghrib. Dan begitu kita jalani terus menerus setiap hari, tahu-tahu tua. Maka jamaah rahimakumullah, kita baca aktivitas harian kita supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung karena mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Al-Isra ayat 14. Allah memberikan isyarat kepada kita, bacalah buku catatan harian kita. Cukuplah hari ini kita bisa menghitung amal ibadah kita sebelum kita dihisab oleh Allah di yaumul hisab yang sesungguhnya. Maka jamaah rahimakumullah, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, sebagaimana isyarat surat Al-Asr wal Asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran.
Jamaah rahimakumullah, ada 3 langkah supaya umur kita, waktu kita yang telah diberikan oleh Allah di dunia ini penuh berkah, penuh cucuran pahala. Bagaimana setiap kedipan mata, langkah kaki, bahkan helaan nafas ini bisa bernilai pahala. Maka langkah yang pertama jamaah rahimakumullah, 1. Niatkan rutinitas harian sebagai ibadah. Karena hampir 8 jam waktu kita, waktu produktif kita di situ. Sehingga kalau kita tidak niatkan itu untuk ibadah, tentunya hanya akan berlalu begitu saja. Bukankah inna a'malu biniyat? Segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Apabila kita niatkan rutinitas harian kita sebagai ibadah, menjalani ketentuan dengan ridhonya, tentunya akan memiliki nilai value yang lebih. Yang kedua jamaah rahimakumullah, lakukan amalan ringan namun berpahala besar. Dan tentunya amalan yang memiliki nilai padat berisi penuh dengan pahala di samping keikhlasan, yakni ada landasan ilmu sesuai dengan itba Nabi. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kita melakukan suatu ibadah, suatu amal tanpa ada landasan ilmu atau tanpa ada landasan hukum. Jamaah rahimakumullah, banyak amalan yang ringan tetapi memiliki pahala besar, seperti sholat duha, puasa sunnah, sholat rawatib, baca Quran, infak, sholat malam. Itu adalah amalan-amalan yang tidak banyak disengketakan, karena sebagian besar ulama menjalaninya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ketiga, mari kita buat monumen, dalam tanda kutip monumen pahala, yang bisa menjadi prasasti jariah buat kita. Meskipun kita sudah tidak ada, tetapi pahalanya terus tetap akan mengucur sepanjang masa. Dalam hadis Baihaqi disebutkan, sab'un yajri lil abdi ajrohuna mim ba'di mautihi fi qabri man alama ilman. Mewariskan, maksud saya mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu bagi generasi yang akan datang adalah pahala yang bisa menjadi investasi kita, mengucur terus apabila anak yang kita kasih ilmu mengamalkannya. Yang kedua, au ajron nahron, mengalirkan sungai. Ketiga, au hafaro bi'ran, membuat sumur yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat banyak. Itu juga pahalanya luar biasa. Yang keempat, au gorosa nahlan, menanam pohon. Dan ini banyak ditinggalkan oleh sebagian orang karena tidak mengetahui ternyata sebenarnya menanam pohon itu pahalanya sangat besar. Dari oksigen yang dikeluarkan, kemudian buah yang dia hasilkan, apalagi kalau itu tanaman keras, kayu yang bisa dimanfaatkan untuk rumah, mebel, dan lain sebagainya. Pahalanya sungguh sangat besar.
Kelima, au waroso musafan, mewariskan mushaf. Bagi Anda yang bisa menulis, membuat buku yang mampu dibaca generasi yang akan datang, menginspirasi, memotivasi, itu pahala yang sungguh luar biasa. Keenam, au bana masjidan, membuat masjid. Dan saya yakin semua sudah paham masalah ini. Bayangkan jamaah rahimakumullah, bagi orang yang mewakafkan tanahnya untuk fisabilillah 1000 tahun, 2000 tahun, atau bahkan nggak tahu sampai berapa tahun, puluhan ribu tahun, tanah itu akan tetap di situ sebelum hari kiamat. Orangnya sudah tidak ada, tapi pahalanya akan terus tetap mengucur. Generasi akan bisa berganti, tetapi wakaf tetap di situ. Dan pahala yang luar biasa akan terus mengalir bagi orang yang mewakafkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautihi, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik ketika masih hidup maupun sudah tidak ada. Anak adalah investasi orang tua yang sangat mahal harganya. Maka yuk kita bentengi anak-anak kita dampingi anak-anak kita supaya menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi qurrata ayun yang menyejukkan mata, menjadi aset yang berharga bagi masa depan kita semuanya. Semoga bermanfaat dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.